mengenal pasukan kelima kombatan Batak di Perang Revolusi Indonesia. Horas Dongan Beka. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia di Sumatera Timur, pasukan kelima muncul sebagai kekuatan tempur yang unik, dibentuk di bawah naungan Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia. Pasukan ini mayoritas terdiri dari pemuda Batak Toba yang dipimpin oleh Hendrik Sihite. Meski berperan besar dalam perjuangan melawan Belanda, pasukan ini juga diwarnai kontroversi, termasuk tuduhan pengkhianatan. Artikel ini mengupas perjalanan pasukan kelima dan peran mereka dalam sejarah kemerdekaan. Kelahiran pasukan kelima. Pasukan kelima dibentuk pada akhir 1945 di Medan. Awalnya bermarkas di Sungai Mati sebelum pindah ke Jalan Bedagai. Dipimpin oleh Hendrik Sihite, seorang mantan pejabat polisi tidak resmi. Pasukan ini beranggotakan pemuda Batak Toba yang penuh semangat. Nama kelima terinspirasi dari koloni kelima, unit rahasia dalam Perang Saudara Spanyol yang bergerak secara klandestin bersama Dr. W.F. Nainggolan sebagai wakil. Sihite membentuk pasukan yang disegani karena keberaniannya. Pasukan ini beroperasi di bawah Pesindo Sumatera Timur, sebuah organisasi pemuda sosialis yang aktif melawan Belanda. Mereka memiliki kelompok intelijen yang terlatih, mampu mengumpulkan informasi dan merancang strategi tempur. Salah satu aksi terkenal mereka adalah serangan terhadap Letnan Raymond Westerling, perwira Belanda yang nyaris tewas akibat granat pasukan kelima pada Oktober 1945. Peran dan pengaruh Hendrik Sihite. Pasukan kelima tidak hanya bertempur di garis depan, tetapi juga memiliki pengaruh besar di medan. Menurut Takao Fusayama, perwira Jepang yang mencatat situasi saat itu, Hendrik Sihite bahkan lebih mampu dibandingkan Gubernur Sumatera Teku Muhammad Hasan. Kemampuan Sihite menjalin hubungan dengan berbagai pihak, termasuk sisa pasukan Jepang yang masih ada di Medan, memperkuat posisinya. Namun, hubungan ini juga memicu kecurigaan. Pasukan kelima sering terlibat dalam pertempuran jalanan melawan Belanda, terutama pada November 1945. Meski kecil, pasukan ini dikenal gesit dan efektif, menjadikannya ancaman bagi musuh. Namun, mereka juga terseret dalam konflik internal dengan kelompok Aceh yang mendukung Gubernur Hasan, yang diduga dipicu oleh ketegangan etnis. Kontroversi dan tuduhan agen ganda. Di puncak kejayaannya, pasukan kelima dihantam tuduhan bahwa Sihite adalah agen ganda yang bekerja untuk Belanda. Rumor ini menyebutkan kedekatannya dengan Kolonel Kottenberg, pimpinan Nika yang ahli intelijen. Meski tidak ada bukti kuat, tuduhan ini mencoreng reputasi Sihite dan pasukannya. Konflik dengan kelompok lain, termasuk komunitas Muslim di Medan, semakin memperumit situasi.
akhir yang tragis. Pada akhir 1945, Sihite ditangkap di Brastagi oleh pasukan Tentara Republik Indonesia atau TRI bersama Pesindo, bersama Dr. Nenggolan dan Alfred Lumban Tobing. Ia dituduh berkhianat. Saat mencoba melawan, Sihite ditembak mati oleh Laskar Pesindo. Kematiannya menandai bubarnya pasukan kelima, meninggalkan tanda tanya, apakah Sihite benar-benar pengkhianat atau korban intrik politik? Lantas, apa saja warisan pasukan kelima? Meski berumur pendek, pasukan kelima menjadi simbol semangat juang pemuda Batak Toba dalam revolusi. Kisah mereka mencerminkan kompleksitas perjuangan kemerdekaan, di mana keberanian bercampur dengan konflik internal dan kecurigaan. Hingga kini, sejarah pasukan kelima mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya melawan musuh luar, tetapi juga menghadapi tantangan dari dalam.